Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal buat semuanya. Nama Bapak Hisham Hadiatul Fadi, seperti yang sudah eh, kita jelaskan kemarin bahwa hari ini kita akan mulai memasuki pertemuan pertama. Pada materi pertama ini, kita akan mempelajari mengenai wirausaha kerajinan dengan inspirasi objek budaya lokal. Nah, untuk semester 2 ini, kita akan belajar mengenai peta materi kerajinan. Untuk pertemuan pertama ini, kita punya 5 tujuan pembelajaran, yaitu mendesain, membuat, mempresentasikan, memasarkan, dan evaluasi. Pertama, kita akan mendesain dan membuat kerajinan dengan inspirasi objek budaya lokal berdasarkan identifikasi kebutuhan sumber daya, teknologi, dan prosedur berkarya tentunya. Kemudian selanjutnya adalah mempresentasikan, kemudian memasarkan kerajinan dengan inspirasi objek budaya lokal dengan perilaku jujur dan percaya diri. Kemudian terakhir kita akan juga melakukan evaluasi pembelajaran wirausaha kerajinan dengan inspirasi objek budaya lokal. Jadi ada 5 ya tujuan pembelajaran kita untuk semester 2 ini. Baik, kita langsung saja masuk ke materi. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa kita akan membuat sebuah wirausaha atau sebuah karya dengan objek budaya lokal atau budaya tradisional. Nah, budaya tradisional ini ternyata dibagi menjadi dua jenis atau dikelompokkan menjadi dua. Nah, yang ada non-benda dan ada juga artefak. Nah, untuk non-benda ini kita bisa lihat beberapa contohnya, yaitu seperti pantun, cerita rakyat, tarian, dan upacara adat. Sedangkan untuk artefak atau objek budaya ini seperti pakaian daerah, wadah tradisional, senjata adat, dan rumah adat. Jadi, pada sederhananya, non-benda itu adalah budaya tradisional yang hanya dapat kita lihat atau dapat kita dengar, jadi tidak ada wujudnya. Sedangkan untuk artefak itu adalah sebuah benda, jadi bisa kita pegang. Nah, pada kehidupan sehari-hari ini, budaya tradisional non-benda ataupun artefak tidak dipisah-pisahkan, jadi keduanya ini saling membutuhkan. Kenapa disebut saling membutuhkan? Karena misalnya ada sebuah tarian tradisional. Tarian tradisional. Tentunya tarian tradisional ini biasanya menggunakan pakaian daerah. Mungkin ada yang menggunakan senjata daerah atau misalkan alat musik khas daerah. Kita bakal lihat contohnya nanti ya. Nah, ini adalah salah satu contoh dari masing-masing eh, budaya tradisional non-benda ya. Misalkan yang pertama ada upacara adat. Nah, ini upacara adat ya. Ini upacara adat khas Sunda tentunya. Upacara adat biasanya kita jumpai ketika ada acara pernikahan, acara perpisahan, sambutan, dan lain-lain. Kemudian ini ada tarian adat, ini tari Jaipong ya. Ini khas Jawa Barat juga. Kemudian yang terakhir ada cerita daerah. Ini menceritakan tentang Sangkuriang, yaitu tentang sejarah asal muasal terbentuknya Gunung Tangkuban Perahu. Oke. Nah, seperti yang sudah Bapak jelaskan tadi, sebuah tarian tradisional itu bisa saja menggunakan pakaian tradisional atau alat musik yang tradisional juga atau bahkan senjata tradisional juga. Sehingga nanti si non benda dan artefak itu akan saling membutuhkan. Nah, ini adalah contoh-contoh dari artefak atau objek budaya. Nah, ini ada contoh pakaian daerah ya. Ini ada yang tahu? Ini namanya pangsi ya. Biasanya setiap hari Rabu kita pakai pangsi. Kemudian ada senjata daerah ini. Masa gak tahu ya? Ini kujang, senjata khas kebanggaan Jawa Barat, ada kujang. Kemudian ada ini, ada bubuk ya sebagai wadah nasi tradisional. Nah, budaya tradisional seperti non-benda dan artefak ini ternyata bisa dijadikan sebagai sumber inspirasi untuk dikembangkan menjadi sebuah kerajinan. Nah, tentunya setiap daerah ini memiliki kebudayaan yang berbeda-beda sehingga setiap daerah bisa mengembangkan kerajinan yang berbeda-beda. Karena
kebudayaan dari tradisi atau kebudayaan dan tradisi Indonesia itu sangat banyak, sehingga jika kita memiliki ide-ide yang jenius, nah, itu akan menjadi sumber inspirasi untuk membuat karya yang tidak ada habisnya. Oke, selanjutnya kita akan coba untuk menuliskan. Nah, ragam objek budaya lokal yang ada di Jawa Barat ya. Kita khususkan untuk di daerah Jawa Barat saja. Nanti kita akan membuat tabel di buku catatan masing-masing. Itu tabelnya berisi dari nomor, objek budaya lokal, nama, dan penjelasannya. Misalkan contohnya nomor satu, pakaian adat. Nah, ini pakaian adat ya. Pakaian adat itu termasuk ke artefak ya. Pakaian adat, namanya misalkan pangsi. Nah, terus kemudian dijelaskan pangsi itu apa? Pangsi itu adalah pakaian penutup badan yang dibelitkan, cara pemakaiannya seperti memakai sarung. Kemudian misalkan yang non benda itu ada kesenian. Contohnya apa? Atau namanya apa? Namanya adalah surak ibra. Surak ibra itu apa? Nah, ini adalah sindiran kepada penjajah sekaligus untuk memotivasi masyarakat agar bercita-cita mempunyai pemerintahan sendiri. Nah, ini Bapak beri dua contoh. Silahkan kalian lanjutkan, minimal ada 5 ya, objek budaya lokal yang ada di Jawa Barat. Jadi kalau sama ini jumlahnya jadi 7 ya. Nanti silahkan kalian tulis di buku catatan kalian. Kalau misalkan kalian nggak tahu cara nyarinya gimana, kalian bisa tanya ke orang tua, atau tanya ke sesepuh daerah kalian masing-masing, atau tanya ke kakek kalian, itu pasti tahu ya, mengenai tentang pakaian adat, kesenian, dan lain-lain sebagainya yang ada di Jawa Barat. Itu objeknya bisa apa saja, bisa senjata, bisa wadah, bisa misalkan cerita-cerita dan lain-lain. Oke, dikumpulkannya hari Jumat paling lambat, tapi lebih cepat lebih baik. Nanti pengumpulannya adalah di foto saja catatannya, jangan lupa diberi nama dan kelas, dijaprik ke Bapak langsung. Oke, ditunggu sekali tugasnya. Untuk hari ini sekian saja dulu. Selamat pagi, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.